Anda kembali menyaksikan Sindo Malam pemirsa. Hari ini Kepala Daerah terpilih melaksanakan gladi bersih di Monas dan Istana Kepresidenan. Gladi bersih bagian rangkaian kegiatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih sebelum pelantikan hari Kamis besok. Di tengah gerimis, Kepala Daerah mengikuti latihan baris berbaris di kawasan Monas, Jakarta Pusat. Marching band dari IPDN mengiringi kirap Kepala Daerah terpilih menuju ke Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. Gladi bersih merupakan persiapan jelang pelantikan Kepala Daerah yang akan dilakukan besok tanggal 20 Februari 2025 oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan. Rencananya Presiden akan melantik 501 pasangan Kepala Daerah yang terdiri dari 33 provinsi, 364 kabupaten, dan 84 kota. Usai pelantikan, Kepala Daerah akan menjalani retret di Akademi Militer Magelang pada 21 hingga 28 Februari 2025. Dan berikut pemirsa informasi rekayasa lalu lintas saat pelantikan 481 Kepala Daerah pada tanggal 20 Februari 2025 besok di Istana Negara Jakarta. Dari Jalan Veteran Raya yang akan menuju Jalan Veteran 2 diluruskan ke Traffic Light Harmoni. Selanjutnya arus lalu lintas dari Jalan Medan Merdeka Timur yang akan menuju Jalan Medan Merdeka Utara atau Istana Negara dibelokkan ke kanan ke Jalan Perwira. Sementara itu arus lalu lintas dari Jalan MH Tamrin yang akan menuju Bundaran Patung Kuda dibelokkan ke kiri atau ke kanan Jalan Kebon Sirih. Dan arus lalu lintas dari Jalan Abdul Muiz yang akan belok ke kiri Jalan Budi Kemuliaan diluruskan ke Jalan Fahrudin, dan lalu lintas dari Jalan Fahrudin yang akan belok kanan ke Jalan Budi Kemuliaan diluruskan ke Jalan Abdul Muiz. Sementara itu arus lalu lintas dari Jalan Hayam Wuruk yang akan lurus ke Jalan Majapahit dibelokkan ke kiri ke Jalan Juanda, dan arus lalu lintas dari Jalan Suryo Pranoto yang akan menuju Jalan Majapahit dibelokkan ke kiri ke Jalan Gajah Mada atau diluruskan ke Jalan Insinyur Haji Juanda. Sedangkan arus lalu lintas dari Katedral yang akan menuju ke Jalan Veteran dibelokkan ke kanan arah Pasar Baru. Sementara itu jelang retret atau pembekalan pada Kepala Daerah Indonesia terpilih yang digelar di Kompleks Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah, berbagai persiapan terus dilakukan hingga menyiagakan personil keamanan selama retret berlangsung. Ratusan tenda sudah terpasang dan siap digunakan para kepala daerah yang akan mengikuti rangkaian retreat dan pembekalan di Komplek Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Nantinya para bupati, wali kota, hingga gubernur yang sudah dilantik akan mengikuti arahan Astacita, Ketahanan Nasional, Wawasan Nasional, dari pemateri mulai dari para menteri, Panglima TNI, Kapolri, hingga Presiden. Tanggal 21 itu seluruh kepala daerah berkumpul tepatnya nanti di depan Akmil di Wisma Sumbing. Nanti dari situ pakai bis diantar langsung ke glamping. Nah, pada saat kegiatan di glamping nanti kendaraan ada kita siapkan di beberapa titik seperti di lapangan Rindam, lapangan Batalion Armet kita siapkan di sana. Namun nanti disesuaikan kepentingan masing-masing, apakah mau di hotel juga dipersilakan. Dan tentunya saya mengajak kepada semua masyarakat karena event nasional, tolong dijaga kondisivitas wilayahnya kan gitu. Untuk pengamanan jajaran Kodim 0705 dan Polres Magelang akan bertugas di ring luar Akademi Militer. Pada 21 Februari mendatang, para kepala daerah akan berkumpul terlebih dahulu di depan Akademi Militer, kemudian masuk bersama menggunakan kendaraan dan akan dihadiri Presiden Prabowo Subianto di akhir kegiatan. Dari Magelang, Jawa Tengah, Puji Hartono, iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto hari ini menghadiri sidang istimewa Mahkamah Agung. Di depan jajaran Hakim Mahkamah Agung, Presiden menekankan negara tanpa sistem hukum adalah negara gagal.
yang kuat, negara yang berhasil tergantung kepada sistem hukum yang berlaku di negara tersebut. Suatu negara tanpa sistem hukum, negara itu gagal. Negara itu tidak bisa berhasil. Negara itu tidak berguna bagi rakyatnya. Kelangsungan hidup sebuah bangsa di antaranya tergantung apakah negara itu bisa menegakkan hukum. Dan bahwa hukum adalah jaminan keadilan. Dan keadilan adalah tidak hanya hak setiap warga negara. Keadilan adalah tuntutan setiap warga negara. Karena itu adalah sesuatu yang sangat saya hargai. Saya mendengar laporan Ketua Mahkamah Agung dan saya ingin menyampaikan hormat saya, penghargaan saya kepada seluruh keluarga besar peradilan Indonesia. Saya mengakui baru sekarang saya sungguh-sungguh sadar dan mengerti betapa berat beban bapak-bapak, ibu-ibu, para hakim, para peradilan. Maaf saya, seumur hidup saya, memang saya berada di sektor eksekusi, sektor pelaksana. Saya pelaku. Kadang-kadang kami pelaku, kami menganggap bahwa hukum itu adalah sesuatu yang mudah untuk ditegakkan, mudah untuk dijalankan. Terima kasih undangan ini. Saya merasa saya yang paling banyak belajar hari ini. Mengerti dan memahami dimensi beban kerja bahwa hakim itu harus menangani, mempertimbangkan, mempelajari dan memutuskan ratusan perkara. Per hakim ratusan perkara, jutaan perkara yang sudah nangani, sudah. Presiden Prabowo Subianto sore tadi melantik Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto. Ini merupakan reshuffle Kabinet Merah Putih yang pertama. Brian Yuliarto dilantik sebagai Mendikti Saintek oleh Presiden Prabowo Subianto, disaksikan sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Negara. Brian merupakan seorang guru besar di Institut Teknologi Bandung. Bersama Brian Yuliarto dilantik pula sejumlah kepala badan, mulai dari Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Kepala Badan Cyber dan Sandi Negara, Kepala Badan Pusat Statistik, dan Kepala Basarnas. Brian menggantikan Satrio Sumantri Brojonegoro yang sebelumnya viral di media sosial diduga memaki dan mengancam karyawannya. 1. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Selain melantik Mendikti Saintek, Presiden Prabowo juga melantik sejumlah pejabat negara. Kepala BSSN diganti dari Hinsa Siburian menjadi Letjen TNI Nugroho Sulistyo Budi. Sementara Pertama Persada mengisi posisi Wakil Kepala BSSN menggantikan Rahmat Wibowo. Sebagai Wakil Kepala BPKP, mohon berkenan menuju meja penanda. Sebelum saya mengambil sumpah janji berkenaan dengan pengangkatan saudara-saudara sebagai Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Kabinet Merah Putih,
dalam sisa masa jabatan periode tahun 2024-2029 sebagai Kepala BPKP, sebagai Wakil Kepala BPKP, sebagai Kepala BPS, sebagai Wakil Kepala BPS, dan sebagai Kepala BSSN. Terlebih dahulu, saya akan bertanya kepada saudara-saudara, bersediakah saudara-saudara untuk diambil sumpah janji menurut agama masing-masing? Sedia. Apabila demikian, harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Bagi saudara-saudara yang beragama Islam, demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Bagi saudara yang beragama Katolik, demi Tuhan saya berjanji. Demi Tuhan saya berjanji. Selanjutnya, secara bersama-sama, harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab. Bagi saudara yang beragama Katolik, kiranya Tuhan menolong saya. Sebelumnya, mantan Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Satrio Sumantri Brojonegoro sempat menghindari wartawan saat hendak dimintai keterangan terkait pencopotan dirinya sebagai menteri. Mobil sedan dinas berplat nomor RI25 yang ditumpangi Satrio meninggalkan kantor Kemendikti Saintek sekitar pukul 1:30 siang. Berdasarkan pantauan media, mobil dinas Mendikti Saintek dikawal protokoler dinas serta pengawal pribadi. Saat awak media meminta keterangan, kaca mobil Satrio tertutup rapat tanpa memberikan keterangan apapun. Sejumlah awak media pun berupaya mengejar mobil dinas tersebut hingga menuju pintu keluar. Sebelumnya, Satrio sempat bertahan di kantornya demi menghindari awak media yang menjaga setiap titik keluar area gedung tersebut. Kabur terus! Usai dilantik, Presiden Prabowo Subianto, Mendikti Saintek Brian Yuliarto langsung mendatangi kantor Kemendikti Saintek di Jakarta Pusat. Brian mengikuti serah terima jabatan dengan Mendikti Saintek terdahulu, Satrio Sumantri Brojonegoro. Perasaan saya ikhlas. Tadi jam 2 saya menyerahkan surat pengunduran diri sebagai Mendikti Saintek ke Pak Presiden. Berarti saya sudah mengundurkan diri, ya saya agak ikhlas saya, karena ya saya sudah mengerjakan tugas saya selama 4 bulan ini dengan sebaik-baiknya. Saya ikhlaskan untuk diteruskan oleh Pak Menteri yang baru. Ada hal-hal yang dititipkan oleh Pak? Oh, dia udah tahu semua ilmu saya kok. Jadi nyambung lah bisa. Oh, saya banyak pekerjaan. Ilmuwan kan nggak habis-habis kerjaannya. Iya kan? Ilmuwan banyak itu tugasnya. Akademisi, ilmuwan. Pokoknya kalau kita memang punya pengetahuan, punya kemauan, pasti bisa kerja. Ya, tidak harus menjabat. Yang penting ada karya yang bermanfaat untuk masyarakat, bangsa dan negara. Ya, tadi barusan Pak Satrio barusan menyampaikan hal-hal yang tentu program-program strategis dari Pak Presiden yang agar bisa kita optimalkan. Dikti Saintek rasanya memegang peranan yang penting ya untuk mendukung program-program strategis Pak Presiden.
swasembada pangan, energi, hilirisasi, industrialisasi. Jadi tadi Pak Satrio menyampaikan ya tentu kita akan percepat, kita akan konsolidasi dulu ya. Besok saya dengan teman-teman di sini sehingga program-program strategis Pak Presiden dapat kita dukung dari Kementerian Dikti-Saintek begitu. Ya tadi semua program. Pemirsa, Sindo Malam akan kembali dengan sejumlah informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami.